Hai teman-teman semuanya, buat kalian yang lagi bingung cari kado apa buat orang-orang tersayang atau pengen mengabadikan momen bahagia kalian agar lebih berkesan, aku rekomendasiin banget nih toko langganan aku dari dulu. Namanya tuh Undangan Kia. Selain bisa pesan berbagai macam jenis undangan, kalian juga bisa pesan jam dinding custom maupun hiasan dinding sama kayak aku nih. Kualitas barangnya tuh bagus banget, pengemasannya juga rapi dan aman karena dikasih bubble wrap di dalam maupun di luar kemasan. Jadi buat pemesanan luar kota, dijamin barangnya itu akan sampai dengan selamat sentosa. Soal harga sangat terjangkau banget, gak bakalan deh bikin kantong kalian jebol. So, tunggu apa lagi? Masih bingung nyari kado istimewa? Kunjungi aja toko Undangan Kia. Untuk link toko Shopee, Tokopedia, Instagram, dan juga Facebooknya aku cantumin di kolom deskripsi box ya teman-teman. Jadi kalian bisa langsung aja klik linknya dan pesan sekarang juga. Menurut laporan berita dari BBC.com, sebuah penelitian memperkirakan bahwa 1,2 juta orang telah meninggal akibat serangan dari gigitan ular yang terjadi di negara India dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini. Jenis ular yang mematikan banyak sekali, di antaranya ada Russell's Viper, ular Welling atau Crates, dan kobra. Nah, negara India ini merupakan salah satu negara yang terdapat habitat ular kobra terbesar di dunia. Sehingga banyak banget kasus orang meninggal akibat terkena gigitan ular di sana. Kejadian seperti itu biasanya dianggap sebagai insiden kecelakaan. Kasus yang akan kita bahas kali ini merupakan kasus kematian seorang wanita India bernama Utra yang meninggal akibat gigitan ular kobra. Kejadian itu ternyata bukan semata-mata insiden kecelakaan, melainkan memang ada seseorang yang sengaja membuat Utra celaka. Seperti apa kisah selengkapnya? Langsung aja yuk ke ceritanya. Mereka adalah Suraj dan Utra. Pasangan itu menikah pada tanggal 26 Maret 2018. Sekitar 3 bulan setelah mereka menikah, ada sebuah laporan bahwa telah terjadi kekerasan rumah tangga yang dialami oleh Utra. Perseteruan rumah tangga mereka menyebabkan keluarga Suraj turut ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka berdua. Keadaan keluarga mereka sangatlah rumit, apalagi mereka itu masih tinggal di rumah orang tua Suraj yang terletak di kota Andor, distrik Patanamthitta, Kerala, India. Berkali-kali Utra mengancam akan menceraikan Suraj, namun Suraj enggan bercerai dari istrinya. Dia gak ingin cerai dari Utra bukan karena dia masih cinta, melainkan dia gak mau kehilangan sumber dana keuangannya yang selama ini bergantung dari kiriman orang tua Utra. Berdasarkan adat istiadat sebagian negara India, apabila ada dua sejoli ingin melaksanakan pernikahan, maka keluarga dari pihak perempuan harus menyiapkan mahar pernikahannya. Meskipun pada akhirnya ya mahar tersebut juga akan dinikmati oleh kedua calon pengantin setelah menikah, gak semata-mata menjadi hak milik untuk calon pengantin laki-lakinya saja. Nah, mahar yang diterima Suraj dari keluarga Utra itu berupa 96 keping emas bernilai sekitar $46.000 atau setara dengan 600 juta, mobil baru, serta uang tunai sebesar $7.000 atau setara dengan 98 juta. Si Suraj ini ternyata takut. Apabila mereka beneran bercerai, maka dia harus mengembalikan semua mahar pernikahannya. Dia nggak mau nih kehilangan semua aset berharga yang dia dapat cuma-cuma tanpa mengeluarkan satu tetes keringat pun. Apalagi semenjak dia dipecat dari salah satu perusahaan bank swasta, hidup dia yang lontang-lantung ngandelin duit mertuanya. Jadi, Suraj dulu dipecat karena kelakuannya yang gak bener. Dia telah melakukan penipuan keuangan kepada salah satu nasabahnya, bahkan dia dulu sempat terancam akan dipenjarakan. Namun berkat bantuan ayah mertuanya yang membuat kesepakatan dengan membayar uang sebesar Rp50.000 atau setara dengan 9.600.000, nasib Suraj pun terselamatkan dari ancaman kurungan penjara. Selama Suraj tidak bekerja,
Ayah Utra lah yang membantu biaya hidup anak dan menantunya dengan memberi uang jatah bulanan sebesar Rp8.000 atau setara dengan 1,5 juta yang selalu dikirim ke rekening putrinya Utra. Sementara kondisi keuangan mereka kritis, Suraj bukannya cari kerja, malah bikin rencana busuk agar gimana caranya dia bisa menyingkirkan istrinya supaya dia tetap memiliki harta dari mahar yang diberikan orang tua Utra. Ternyata menurut kabar dari media, Suraj menyingkirkan istrinya bukan hanya ingin menguasai hartanya saja, melainkan dia juga telah mempunyai rencana untuk menikahi wanita lain yang kemungkinan besar wanita tersebut merupakan selingkuhannya. Kehidupan Utra saat itu sungguh sangat kasihan. Selama dia tinggal di rumah orang tua Suraj, dia tidak hanya mendapatkan kekerasan dari suaminya saja. Ayah, ibu, dan saudara Suraj juga ikut terlibat dalam penganiayaan fisik maupun mental Utra. Hal ini terjadi selama bertahun-tahun. Bahkan sampai Utra telah melahirkan anak laki-lakinya, dia masih saja diperlakukan buruk oleh suami, mertua, dan adik iparnya. Utra yang tak tahan lagi dengan penyiksaan mereka, akhirnya mengajukan gugatan cerai. Dari situlah rencana busuk Suraj dimulai. Dalam upaya menyingkirkan istrinya, Suraj memilih cara yang anti-mainstream. Dia memilih ular untuk dijadikan senjata dalam melenyapkan Utra. Berhari-hari dia mempelajari bagaimana cara menjinakkan ular melalui video-video yang beredar di internet. Lalu sesuai rencana, tanggal 2 Maret 2020, Utra yang lagi tertidur di kamarnya di lantai 2 rumah mertuanya tersebut digigit ular jenis Russell's Viper yang dibawa Suraj tanpa sepengetahuan Utra. Ternyata Suraj mendapatkan ular itu dari seorang penada ular yang bernama Chava Rukavu Suraj Kumar dengan harga Rp10.000 atau setara dengan Rp1.900.000. Gigitan ular Russell sangat menyakitkan, serius, bahkan mematikan. Gejalanya itu berupa pembengkakan, pendarahan gusi dan urin, penurunan tekanan darah, muntah, pembengkakan wajah, kematian otot, sulit bernafas, bahkan gagal ginjal. Nah, si Utra ini mengalami kematian otot hingga menyebabkan dia hanya bisa terbaring di tempat tidur selama hampir 2 bulan. Entah bagian tubuh mana yang digigit ular, tapi yang jelas Utra sampai harus menjalani operasi plastik demi memperbaiki kerusakan area anggota tubuh yang terkena patokan ular Russell. Selama dalam masa pemulihan, Utra pindah ke rumah orang tuanya yang terletak di kota Anchal, distrik Kolam, Kerala, India. Semasa 2 bulan belum ada satu orang pun yang mencurigai Suraj. Kemudian tanggal 24 April 2020, Suraj membeli ular lagi dari penada. Ular yang dibeli Suraj kali ini ialah jenis kobra India. Suraj menyimpan ular kobra di dalam wadah lalu dimasukkan ke tas. Selama 11 hari, dia tidak memberi makan kepada ular tersebut sama sekali. Dia sengaja membuat ular kobranya kelaparan dengan tujuan agar ular kobra itu akan menggigit istrinya nanti. Lalu malam hari di tanggal 6 Mei 2020, Suraj mempersiapkan segalanya agar rencananya itu berjalan dengan mulus. Sebelum Utra tidur, Suraj memberikan segelas minuman yang telah diberi pil pemicu tidur. Setelah Utra benar-benar tertidur lelap, Suraj membuka wadah dan melemparkan ular kobra ke atas kasur. Seperti dugaannya, ular kobra yang tengah kelaparan langsung menggigit Utra. Suraj kala itu hanya memandangi istrinya mati secara perlahan. Keesokan harinya di tanggal 7 Mei 2020, Ibu Utra menemukan putrinya sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Di sana, ibunya melihat tanda bekas gigitan ular baru yang terdapat di tubuh putrinya. Mengetahui hal itu, ibunya langsung memanggil menantu dan anak laki-lakinya yang bernama Wisnu untuk menggeledah kamar Utra. Ular kobra yang menggigit Utra berhasil ditemukan dan langsung dimusnahkan. Pasca Utra meninggal, Suraj sama sekali tidak memperlihatkan kesedihan.
Dia malah mengundang teman-temannya main ke rumah untuk pesta minuman. Hal ini tentunya mengundang kecurigaan keluarga Utra. Apalagi ternyata masih banyak kejanggalan-kejanggalan lain yang membuat keluarga Utra mencurigai Suraj sebagai dalang dari kematian Utra. Kotak emas Utra yang berisi 96 keping emas ditemukan dalam keadaan kosong. Selain itu, Suraj juga mendapatkan uang polis asuransi milik istrinya. Kejanggalan lainnya adalah kenapa bisa ular kobra tersebut masuk ke dalam kamar Utra padahal kamar itu selalu tertutup. Terus dalam kurun waktu 2 bulan saja, Utra tergigit 2 ular yang berbeda. Keluarga Utra curiga kalau kematian Utra itu kemungkinan ada faktor kesengajaan. Mereka mencurigai Suraj karena sikapnya tidak wajar. Ketika Utra terkena gigitan ular pertama dulu, Suraj bahkan tidak memberitahu keluarga istrinya. Waktu itu, dia malah menunda membawa istrinya ke rumah sakit. Untungnya, Utra memberitahu keluarganya dan langsung dibawa ke rumah sakit hingga dia bisa terselamatkan. Lalu ketika Wisnu dan Suraj mencari keberadaan ular kobra di kamar Utra, Suraj tidak terlihat panik dan membantu mencari ularnya. Bahkan pas hari kejadian, Suraj yang biasanya bangun siang, itu tumben-tumbenan bangun pagi-pagi dan tidak mengetahui kondisi istrinya yang diperkirakan sudah meninggal pada malam harinya. 1 minggu setelah kematian Utra, ayah Utra yang bernama Vijaya Senan memutuskan untuk melaporkan kecurigaan keluarganya terhadap Suraj ke pihak kepolisian Kerala pada tanggal 21 Mei 2020. Dalam kasus ini, pakar ular terkemuka yang bernama Vava Suresh juga membantu memberikan analisis penelitiannya kepada polisi. Dalam gigitan ular pertama Utra dulu saat dia masih tinggal di rumah mertuanya, menurut pakar ular Vava Suresh, ular berbisa Russell's Viper yang menggigit Utra tersebut tidak mungkin dapat memasuki kamar Utra yang terletak di lantai 2 tanpa bantuan dari seseorang yang memang sengaja membawanya ke sana. Lalu mengenai kasus gigitan kedua, Vava mengatakan bahwa ular kobra juga tidak mungkin bisa masuk ke kamar ber-AC yang kondisi pintunya itu selalu tertutup. Jadi kasus ini sudah jelas, pasti ada seseorang yang sengaja membawa ular-ular tersebut masuk ke dalam kamar. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, polisi menemukan bukti keterlibatan Suraj dalam kasus kematian Utra. Suraj pun akhirnya ditangkap secara resmi pada tanggal 25 Mei 2020. Tim investigasi khusus SIT Kepolisian Kerala menyatakan bahwa dalam kasus kematian Utra, Suraj lah yang menjadi tersangka utama. Sedangkan pihak keluarganya juga ditangkap atas tuduhan keterlibatan dalam penghancuran barang bukti, serta menyembunyikan 38 keping emas milik Utra yang ditemukan polisi terkubur di perkebunan karet dekat rumah mereka. Ayah Utra ditangkap pada bulan Juni 2020, sementara ibu dan saudara perempuan Suraj ditangkap di bulan Agustus 2020. Menurut informasi terakhir dari indiankanun.org, persidangan Suraj yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2020 melalui video conference. Saat itu kuasa hukum Suraj menyampaikan bahwa Suraj ingin berkonsultasi dengan pengacaranya. Lalu kuasa hukum pemohon mengajukan permohonan agar Suraj diberikan jaminan sementara setidaknya selama 1 minggu agar dia dapat berkonsultasi dengan pengacaranya. Namun jaksa penuntut menentang permohonan jaminan dari Suraj. Jika Suraj dibebaskan dengan jaminan, kemungkinan besar dia akan mempengaruhi para saksi. Oleh sebab itulah jaksa penuntut umum mengajukan permohonan agar pemohon tidak dibebaskan sementara. Sehingga keputusannya saat itu Suraj tetap diperbolehkan berkonsultasi dengan pengacaranya, namun hanya lewat video conference. Hingga kini belum ada lagi berita lanjutan mengenai persidangan Suraj. Nah, menurut kalian Suraj ini pantas dijatuhi hukuman apa? Kalau kalian ada informasi tambahan mengenai kasus hari ini, tambahkan saja di kolom komentar seperti biasanya ya. Sekian cerita hari ini, terima kasih banyak nih buat kalian yang masih stay di menit terakhir. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan videonya, klik like-nya, kalau nggak suka, dislike aja nggak apa-apa.
Jangan lupa tulis pendapat kalian tentang kasus hari ini di kolom komentar seperti biasanya ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kasus-kasus true crime selanjutnya. Bye!